Karena apa? Tidak ada yang sukses itu dengan kemalasan. Kecuali kalian anaknya sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Boleh silahkan dibuka kameranya. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya. Mbak Marfa, Mbak Zul, semoga sehat-sehat ya. Sehat kan? Sehat. Ya, dipersiapkan alat tulisnya ya semuanya nggih. Kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. Seperti biasa, silahkan Mas Nafan memimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Nafan yang sudah memimpin berdoa pada pelajaran kita pagi hari ini. Absen dulu. Yang pertama, Mbak Aisyah sudah hadir belum? Haryo sudah hadir belum? Nah, sudah ya, Mas Haryo? Ya. Sudah, Bu, sudah. Oke, ya. Hari ini saya akan membahas tentang reaksi pembatas. Ya, kemarin kalian semestinya juga sudah membaca apa yang sudah saya sharekan, LKPD dan bahan ajarnya. Reaksi pembatas itu masuk dalam bab stokiometri. Tidak perlu saya bacakan panjang sekali. Nah, kompetensi dasar yang pengetahuan ini adalah menerapkan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah peserta didik dapat menganalisa reaksi pembatas untuk menyelesaikan perhitungan kimia, sedangkan keterampilannya peserta didik dapat mengolah dan menganalisa data mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Tujuan pembelajarannya nanti setelah kita belajar dengan pendekatan TIPEC dan model problem based learning, komunikatif dan mandiri. Yuk kita ingat kembali materi sebelumnya yaitu tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi kita ke Jamboard dulu ya. Yuk kita ke Jamboard. Bu Dian sudah menuliskan ada suatu persamaan reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ya, betul, yang disebut dengan reaksi itu di sebelah kiri tanda anak panah, di sini ada N2 dan H2. Kemudian di sebelah kanan tanda anak panah ini adalah hasil reaksi. Koefisiennya N2 berapa ya? Koefisiennya NH3 berapa? 2. Iya, oke, bagus sekali ya. Nah, kira-kira ini gambar apa ini? Asap kendaraan. Iya, asap kendaraan. Asap kendaraan itu salah satu hasilnya adalah CO2 gitu ya. Ini 1. Ayo, di sini 2 mol, maka O2-nya berapa mol? Mas Nafa? 2 mol. Iya, 2 mol juga. Gampang ya, karena perbandingannya 1:1. Kita penting mempelajari reaksi pembatas ini, karena jika kita nanti bekerja di laboratorium atau di industri kimia, maka kita bisa memperkirakan reaksi yang akan kita reaksikan itu menghasilkan produk yang akan kita diinginkan. Yuk, tadi malam sudah belajar toh? Reaksi pembatas itu apa? Reaksi yang membatasi terjadinya suatu reaksi. Betul ya. Satu rangka mobil membutuhkan 4 roda sehingga menghasilkan 1 mobil. Pertanyaannya, jika terdapat 25 rangka mobil dan 200 roda mobil, jika 25 rangka mobil akan membutuhkan roda sebanyak berapa? 100 roda. 100 roda berdasarkan dari sini ya. Kenapa bisa 100 roda? Cara mencarinya seperti apa? Supaya mempermudah kalian saja untuk memahami reaksi pembatas. Artinya rangka mobil ini akan
menghentikan proses perakitan, akan membatasi proses perakitan. Ya, ini gambar apa, Nak? Air. Iya, gambar air. Nah, ternyata proses pembentukan air itu terdiri dari gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, dari gambar ini kira-kira kalian bisa nggak reaksinya itu seperti apa? Gas hidrogennya ada berapa molekul ini? 4. Ya, atomnya memang ada 4, tetapi dalam gas hidrogen, yang namanya gas hidrogen itu adalah H2. Ya, H2. Kalau atom hidrogen 1. Nah, ini dalam gas hidrogen dia tidak bisa sendirian. Dia harus menggandeng sesamanya, namanya unsur molekul ya. Nah, ini namanya gas hidrogen itu H2. H2-nya ada berapa di sini? Mas Ilham. H2O ya? H2O. Iya, H2O-nya ada berapa molekulnya? 2. Ada 2. Nah, silakan didiskusikan LKPD-nya tadi malam, semestinya kalian sudah mempelajarinya. 9 ya, 9, 10. Mbak Zulfa tadi tanya ya. Oh, oksigennya itu kalau 1 perlu ditulis nggak ya? Gitu. Kalau koefisiennya 1 perlu ditulis nggak, Nak? Nggak usah ya? Iya, betul. Tidak usah. Oke. Silakan jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Beberapa sudah berdiskusi melalui WA grup ya. Hasil diskusinya. Kemudian kelompok ini juga bagus, kelompok 6, kelompok 7 juga bagus. Nah, kelompok yang lainnya saya tunggu ini ya. Setelah itu nanti kalian berusaha untuk memahami apa yang ada dalam LKPD, dibuat diagram molnya ya, ada awal atau mula-mula, reaksi, sisa, seperti yang ada di dalam contoh kegiatan individumu. Kemudian silakan nanti kalian bisa literasi seperti yang sudah saya share. Dan jika kalian ingin memperdalam atau jika ada soal yang lebih kompleks lagi, silakan pelajari ini videonya sudah saya share ya. Ya, sudah saya share ini video. Yang linknya sudah saya share juga. Ini soal yang lebih kompleks jika sebelumnya belum dalam keadaan mol itu seperti apa caranya. Nah, ini salah satu videonya yang sudah saya share di kalian. Dari problem 1, dari masalah 1. Tadi katanya Mbak, siapa tadi yang mau maju ya? Presentasi? Bu, iya? ini nggak bisa share screen-nya. Oh, Budian bantu, nggak apa-apa, dibacakan aja juga. Dibaca aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Persamaan reaksi 2H2 plus O2 sama dengan 2H, 2O. Perbandingannya 2:1:2. 2H2 plus O2 sama dengan 2H2O sudah setara. Iya, H4 bukan sama dengan saya. Menjadi 2H2O sudah setara. H4 reaktan sama dengan 4 produk. Sisanya 1 mol, 0 mol, 2 mol. Reaksi pembatas O2. Iya, kenapa reaksi pembatasnya O2? Karena hasilnya 0. Iya, yang habis bereaksi, yang tidak bersisa. Ya, terima kasih untuk Mas Ilham. Untuk selanjutnya siapa? Kelompok 7, Bu. Iya, silahkan Mbak Zulfa ya. Kelompok 7. Jadi 2H2O plus O2 menjadi 2H2O yang perbandingannya 2:1:2. Ya. Banding 2/2 kali 4 sama dengan 4 mol. Sisanya 0:0:4 mol.
Bukan merupakan reaksi pembatas karena hasil bagi H2 sama dengan O2. Nah, untuk problem yang pertama, reaksinya sama ya, persamaan reaksinya sama. Yang perlu diingat adalah perbandingan koefisiennya. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Sehingga data yang ada di sini harus berupa mol. H2 ditambah koefisiennya H2 berapa? 2. 2 per yang diketahui 1 kali berapa? Kali 3 ya. Kali 3. Berapa hasilnya? Sehingga reaksi pembatasnya adalah O2. Iya, benar. Problem yang ketiga. Nah, yang problem ketiga molnya beda lagi. Oke, molnya beda lagi. Nah, di sini perbandingannya masih sama. Molnya 4 mol, di sini 2 mol. Nah, ini yang mau dihabiskan 4 mol. Ternyata O2-nya juga 2 mol. Sehingga menghasilkan H2O-nya 4 mol juga. Nah, ini harus dalam bentuk Mol. mol. Ya, harus dalam bentuk mol. Kita simpulkan bareng-bareng. Sehingga yang namanya reaksi pembatas itu apa? Zat yang membatasi suatu reaksi. Terjadinya suatu reaksi. Ya, zat. Saya tulis ya. Kalian juga bisa menulis di alat tulismu sendiri. Zat yang membatasi terjadinya suatu reaksi. Mbak Herwina. Tidak bersisa. Iya, sisanya tidak bersisa. Membatasi suatu reaksi. Iya, betul. Kemudian jangan lupa bahwa perbandingan koefisien, maka harus disetarakan dulu. Itu sama dengan perbandingan mol. Gunakan perbandingan koefisien sebagai perbandingan molnya. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari setelah kita belajar reaksi pembatas ini? Kalian tahu etanol kan? Tahu etanol? Tahu. Iya, etanol itu bagaimana proses pembakarannya? Ternyata proses pembakarannya akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air untuk pembakaran sempurna, dan ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar yang bisa didaur ulang. Ya, nah ini di sini bisa digunakan untuk bahan bakar motor ternyata di sini. Tetap semangat menjaga kesehatan saat ini pandemi sepertinya banyak yang terjangkit. Kalau nggak ada perlu apa-apa ya di rumah saja, cuci tangan, pakai masker, kalau keluar rumah, kalau terpaksa keluar rumah, dan tetap semangat belajar. Karena apa? Tidak ada yang sukses itu dengan kemalasan. Kecuali kalian anaknya sultan. Kalau anaknya sultan mah bebas. Nah, sampai sini terima kasih teman-teman semuanya yang sudah membersamai Ibu Dian di pagi hari ini menjelang siang. Yuk kita akhiri pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan berdoa. Seperti biasa, Mas Nafan, silahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Buka kameranya, kita foto-foto dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. buka kameranya dulu ya. Iya, buka kameranya. 1, 2. Mas Fernando masih gelap, Mas. 3.